ini adalah fase konsepsi, di mana di dalam fase konsepsi terdapat banyak persiapan. Saat kita berada di fase konsepsi, nuansa yang muncul itu adalah nuansa yang positif, euforia, kegembiraan yang berlebihan. Kita pasti bisa karena persiapan kita begini, kita pasti sanggup, bla 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 segala macam. Nah, ini pun juga terjadi di fase konsepsi saat Kekaisaran Ottoman mempersiapkan diri untuk merebut ibu kota Konstantinopel. Nah, selanjutnya gengs, masuk ke fase yang berikutnya dari dinamika gagasan, yakni fase realisasi. Berbagai tembakan meriam raksasa dan gelombang serangan dari pihak Ottoman belum juga meruntuhkan tembok dan belum juga bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Jadi setelah 2000 pasukan Giustiniani keluar mengalahkan pasukan Ottoman yang ada di sekitar tembok, pihak Ottoman terus-menerus melakukan serangan. Namun sekali lagi dengan mudahnya dipatahkan oleh pasukan Konstantinopel. Nah, inilah sekali lagi fase realisasi. Apa yang diharapkan di fase konsepsi tidak terjadi. Di fase realisasi ini ada beberapa tahapan yang dialami. Tahapan yang pertama adalah ketidakpastian. Yang dimaksud ketidakpastian ini, apa yang diharapkan di fase konsepsi ternyata tidak sesuai dan kita nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kepedean kita turun, bingung. Di titik tertentu masuk ke tahapan depresi, bahkan hingga akhirnya masuk ke tahapan krisis. Krisis kepercayaan, krisis kepedean, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di pasukan Ottoman. Di akhir minggu kedua, di tengah kebingungan yang ada, pasukan elit Ottoman yang disebut Janissary maju melakukan serangan. Namun sayangnya serangan pasukan elit tersebut dengan mudahnya dihalau dan dikalahkan oleh pasukan pimpinan Giustiniani. Bahkan non katanya korban pasukan dari pihak Giustiniani kecil. Sebagai tambahan informasi geng, Giustiniani oleh Kaisar Konstantinus XI ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi untuk seluruh pasukan Romawi yang ada di ibu kota Konstantinopel. Kekalahan pasukan elit ini semakin menambah kebingungan pasukan Ottoman. Nah, ini membuat kepedean pasukan Ottoman tuh lama-lama turun. Ini adalah fase realisasi, di mana di fase realisasi ini tikungan maut kegagalan itu luar biasa. Kenapa disebut tikungan maut kegagalan? Karena apapun yang kita rencanakan ternyata tidak realisir, tidak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya. Bagi gengs yang baru bergabung, silahkan sekali lagi untuk bisa memahami tikungan maut kegagalan di fase realisasi ini, silahkan mengakses video Bisenq sebelumnya yang membahas secara detail tentang tikungan maut kegagalan. Gengs, bila kita kembali ke kisah penaklukan Konstantinopel, memasuki minggu ketiga, ada 4 armada besar bantuan untuk Konstantinopel. Arahnya dari Laut Marmara, kurang lebih posisinya adalah di sini. Nah, 4 armada besar ini membawa pasukan serta logistik bantuan yang berasal dari Eropa. Nah, kapal tersebut dari Laut Marmara masuklah ke pelabuhan Tanduk Mas. Kapal Ottoman berusaha untuk menghalangi dan terjadilah pertempuran. Ternyata armada yang dari pihak Ottoman bisa dikalahkan dengan mudahnya. Kenapa? Karena armada kapal dari Ottoman ini terdiri dari kapal-kapal kecil. Sementara armada bantuan ini adalah kapal besar. Saat diserang, tentunya diperlukan upaya untuk naik kapal besar. Nah, pada saat pasukan Ottoman naik ke kapal besar, disitulah menjadi sasaran empuk dari pasukan bantuan. Dengan mudahnya dipanah, ditombak, dan lain sebagainya. Kenyataan ini sekali lagi meruntuhkan kepedean pasukan Ottoman. Seolah-olah apapun yang dilakukannya tidak berhasil dalam upaya menaklukkan ibu kota Konstantinopel. Pihak Ottoman memiliki pasukan 10 kali lipat dibanding pasukan Konstantinopel. Sudah disiapkan meriam yang super besar. Semuanya seolah-olah menjadi sia-sia. Satu lagi gengs, pasukan Ottoman dilengkapi dengan penambang dari Serbia yang ditugaskan menggali terowongan bawah tanah agar bisa meruntuhkan tembok pertahanan. Namun ternyata pihak Konstantinopel sudah mempersiapkan jika ada pasukan penggali terowongan. Pada saat pihak Ottoman menggali terowongan di bawah tembok, ternyata sudah disiapkan kontra penambang. Pasukan Konstantinopel memang sungguh cerdik. Telah disiapkan ember-ember kayu yang berisi air untuk mendeteksi jika ada gerakan bawah tanah, airnya akan bergoyang. Nah, saat mereka melihat ada air bergoyang di spot-spot tertentu, kontra penambang pasukan Konstantinopel langsung menggali, dan setelah digali, memang benar di bawahnya terowongan langsung dilempar bom api Yunani. Bom api Yunani adalah bom napalm di era tersebut. Sehingga pasukan penambang dari Serbia banyak berguguran. Dengan kata lain, upaya menggali terowongan untuk meruntuhkan tembok pertahanan kota juga gagal. Gengs, di fase realisasi banyak perencanaan kita yang kita eksekusi menemui ketidakefektifan. Apapun yang dieksekusi ternyata tidak menghasilkan. Inilah tikungan maut kegagalan. Kalau tidak hati-hati mungkin lebih baik menyerah. Dan ini yang terjadi pada pasukan Ottoman, gengs. Moral pasukan Ottoman betul-betul runtuh karena gelombang demi gelombang serangan
ternyata tidak menghasilkan. Inilah sekali lagi tikungan maut kegagalan. Di saat apapun yang kita lakukan tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, apakah akhirnya kita berhenti? Jika berhenti dan menyerah, maka bisa dikatakan gagallah upaya mengeksekusi sebuah gagasan. Nah, ini pasukan Ottoman moralnya itu turun drastis, karena setiap apapun yang dilakukan hanya menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Apalagi di saat itu terdengar 3 desas-desus yang sangat dikhawatirkan oleh pasukan Ottoman. Yang pertama, desas-desusnya adalah musuh Ottoman dari timur barat yang berasal dari wilayah seputar Hungaria itu sedang menghimpun kekuatan untuk melawan Ottoman. Desas-desus kedua adalah adanya ancaman konspirasi negara-negara Balkan. Kenapa desas-desus ini muncul? Karena ketidakberhasilan pasukan Ottoman dalam sekian minggu menaklukkan Konstantinopel dengan mudahnya tersebar, dan tentunya ketidakberhasilan dalam sekian minggu menaklukkan Konstantinopel dengan korban yang luar biasa dari pihak Ottoman membuat pasukan Ottoman tanda kutip mengalami kelemahan. Nah, saat Ottoman pasukannya lemah, maka tentunya menimbulkan kepedihan musuh-musuh Ottoman untuk mempersiapkan diri. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pasukan Ottoman. Saat berkonsentrasi menaklukkan Konstantinopel, musuh-musuh yang lainnya memanfaatkan peluang. Mereka bisa jadi mempersiapkan pasukan untuk melawan Ottoman dari sisi belakang, sebagaimana terlihat di layar monitor. Dan desas-desus ketiga yang amat sangat mengkhawatirkan adalah adanya informasi 40-an armada bantuan tambahan yang berasal dari belahan Eropa sedang menuju Konstantinopel melalui Laut Marmara, di mana 40-an armada bantuan tersebut terdiri dari kurang lebih 100.000 pasukan. Nah, ini desas-desus yang betul-betul mengkhawatirkan pasukan Ottoman. Di saat pasukan Ottoman apapun yang dilakukannya seolah-olah tidak menunjukkan keberhasilan, dan di saat bersamaan terdapat berbagai informasi yang semakin menyudutkan, semakin meruntuhkan moral pasukan Ottoman. Dengan kata lain, gengs, pasukan Ottoman berada di tahapan krisis di fase trialisasi, di mana tahapan krisis di fase trialisasi ini pasti menggoda semua orang untuk menyerah. Perasaan untuk menyerah ini ada di Halil Pasha sebagai Wazir Agung ataupun Perdana Menteri Kekaisaran Ottoman di zaman itu. Halil Pasha kembali mendesak Sultan Mehmed untuk melakukan gencatan senjata dan memulai usulan damai dengan berbagai konsesi. Sudahlah, apapun yang kita lakukan di depan mata ternyata tidak menghasilkan. Lebih baik kita akhirin saja peperangan ini. Lebih baik kita hentikan saja keinginan untuk menaklukkan Konstantinopel. Daripada nanti jika desas-desus ini ternyata menjadi kenyataan, udah bisa dipastikan kita kalah. Sudah, daripada hasilnya nanti hasil yang tidak sebagaimana yang kita inginkan, mending gencatan senjata dan lakukan usul damai aja. Bahkan Halil Pasha secara intens berkomunikasi dengan Grand Duke-nya Konstantinopel. Grand Duke ini adalah Perdana Menteri. Nah, Halil Pasha intens berkomunikasi secara rahasia dengan Grand Duke bagaimana supaya akhirnya Sultan Mehmed II menghentikan keinginannya untuk menaklukkan Konstantinopel, udah hidup damai saja. Nah, inilah fase krisis, gengs, di mana moral pasukan, moral bawahan dari Sultan Mehmed II termasuk Halil Pasha sang Perdana Menteri betul-betul sudah runtuh. Mereka seolah-olah sudah tidak begitu percaya, tidak begitu yakin akan kemampuan mereka dalam menaklukkan Konstantinopel. Yang masih memiliki kepercayaan tinggi untuk bisa menaklukkan Konstantinopel adalah Sultan Mehmed II beserta sebagian kecil dari orang-orang terdekatnya. Gengs, pada saat pasukan Ottoman betul-betul berada di tahapan krisis kepercayaan di fase trialisasi, disitulah Sultan Mehmed II melakukan apa yang disebut replanning. Setelah mengetahui bahwa apapun yang dilakukan di sisi barat tembok pertahanan kota Konstantinopel tidak memberikan kemajuan apapun, tiba-tiba Sultan Mehmed II secara diam-diam memerintahkan membabat hutan perbukitan di belakang wilayah Gubernuran Galata. Perintah Sultan Mehmed II untuk membabat hutan perbukitan di belakang wilayah Gubernuran Galata adalah di luar dugaan semua orang. Pihak Konstantinopel pun tidak pernah mengira hal ini bakal terjadi. Apa tujuan Sultan Mehmed II membabat hutan perbukitan di belakang Gubernuran Galata? Tujuannya adalah untuk memindahkan sebagian armada kapalnya agar bisa masuk ke pelabuhan Tanduk Mas. Di mana letak Gubernuran Galata, gengs? Letak Gubernuran Galata adalah persis di depan ibu kota Konstantinopel. Mereka seolah-olah seperti berbagi pelabuhan Tanduk Mas dengan ibu kota Konstantinopel. Upaya pembabatan hutan sepanjang 2,5 km ini
tentunya sangat riskan diketahui oleh Konstantinopel. Dan bila diketahui Konstantinopel, maka Konstantinopel akan berupaya menggagalkan tindakan tersebut. Gengs, perlu gengs ketahui bahwa gubernur Galata dan warga di wilayah tersebut adalah bermental pedagang. Dan sebagaimana pedagang pada umumnya, yang menjadi perhatian utama mereka adalah bisa berdagang dengan siapapun tanpa memihak. Demikian pula saat itu, gubernur Galata dan warganya menjalin perdagangan baik dengan Ottoman ataupun dengan Romawi. Bahkan sebagian logistik pasukan Ottoman itu disuplai dari wilayah Galata. Dan karena sifatnya yang tidak memihak tersebut, gubernur Galata dengan mudahnya bisa mondar-mandir antara Sultan Mehmed II dan Konstantinus XI. Gengs, sekali lagi, upaya pembabatan hutan tentunya sangat riskan diketahui oleh pihak Konstantinopel. Jika pihak Konstantinopel mengetahui hal tersebut, pasti Konstantinopel akan berupaya menggagalkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, gengs, tindakan babat hutan ini harus dirahasiakan. Dan karenanya, proses babat hutan ini hanya diketahui oleh orang-orang kepercayaan Sultan Mehmed II, bahkan non katanya Halil Pasha pun tak tahu tentang hal ini. Dan agar supaya hal ini pun tidak mudah diketahui oleh pihak Konstantinopel, Sultan Mehmed secara khusus meminta gubernur Galata beserta orang-orangnya untuk merahasiakan dari pihak Konstantinopel. Tentunya dengan konsesi tertentu setelah peperangan usai. Untung saja gubernur Galata bersedia mengikuti permintaan khusus dari Sultan Mehmed II tersebut. Sehingga tindakan membabat hutan perbukitan di belakang wilayah gubernuran Galata betul-betul terrahasiakan. Dan berkat kerahasiaan tindakan babat hutan tersebut, maka Sultan Mehmed beserta pasukan yang dipercaya masuk ke dalam fase kemenangan di tahapan yang Byzantium sebutnya adalah Spaking. Di hari ke-16, geng, dalam semalam kurang lebih 70-an kapal armada Ottoman berhasil masuk ke pelabuhan Tanduk Emas tanpa diketahui oleh pihak Konstantinopel. Dan Sultan Mehmed II sekaligus juga memerintahkan memindahkan sebagian meriam ke Galata bawah di wilayah tersebut. Saat pihak Konstantinopel mengetahui bahwa sebagian kapal armada Ottoman telah berada di pelabuhan Tanduk Emas, mereka betul-betul amat sangat kaget. Mereka dengan segera menyusun rencana untuk bisa menghilangkan kapal armada Ottoman yang sudah berhasil masuk ke pelabuhan Tanduk Emas. Keberhasilan Sultan Mehmed II memindahkan sebagian kapal armadanya ke pelabuhan Tanduk Emas, maka front pertempuran menaklukkan ibu kota Konstantinopel terbagi menjadi dua, yakni sisi barat dan sisi pelabuhan Tanduk Emas. Dengan demikian, memaksa pasukan pihak Konstantinopel menyebar pasukannya di dua sisi. Ini adalah sebuah keuntungan tersendiri bagi pasukan Ottoman. Gengs, dengan memindahkan sebagian meriam ke Galata bawah dan adanya pasukan yang berasal dari kapal armada Ottoman yang ada di pelabuhan Tanduk Emas, maka serangan yang intensif pun dilakukan di sisi pelabuhan Tanduk Emas oleh pasukan Ottoman. Pihak Konstantinopel cukup lumayan kocar-kacir dengan adanya serangan dari sisi pelabuhan Tanduk Emas. Oleh karena itu, pihak Konstantinopel merencanakan serangan secara diam-diam untuk melumpuhkan semua armada Ottoman yang ada di Tanduk Emas. Dan minggu keempat, serangan armada Konstantinopel betul-betul dilakukan untuk menenggelamkan 70 kapal Ottoman yang ada di Tanduk Emas. Kali ini, armada pasukan penyerang Konstantinopel bisa dihancurkan oleh pihak Ottoman. Baru kali inilah pihak Ottoman merasakan kemenangan setelah 4 minggu melakukan pengepungan ibu kota Konstantinopel. Kemenangan menghancurkan pasukan penyerang di seputar pelabuhan Tanduk Emas ini adalah merupakan tahapan small win di fase kemenangan kurva dinamika gagasan. Gengs, keberhasilan Sultan Mehmed II dalam menciptakan Spaking Kick dan dilanjutkan dengan keberhasilannya menciptakan small win di fase kemenangan akhirnya membangkitkan moral pasukan Ottoman. Namun sayangnya, gengs, situasi small win itu tidak diikuti dengan win-win lainnya di hari-hari berikutnya. Seolah-olah fase kemenangan berhenti di small win yang sebelumnya. Serangan demi serangan belum meruntuhkan pertahanan Konstantinopel.
Beberapa kali gelombang serangan dilakukan, tapi sekali lagi serangan tersebut selalu berhasil dipatahkan oleh pasukan Giustiniani. Namun demikian, geng, moral pasukan Ottoman masih cukup lumayan terpelihara dan tidak ngedrop lagi. Apalagi setelah desas-desus yang sangat mengkhawatirkan ternyata tidak terbukti seiring dengan berjalannya waktu. Di tengah belum berlanjutnya tahapan small win, Sultan Mehmed II melakukan replanning tambahan. Replanning tambahannya adalah membujuk pihak Giustiniani untuk berubah pihak. Sebagaimana diketahui bahwa Giustiniani beserta pasukannya adalah pasukan bayaran. Sultan Mehmed II membujuk Giustiniani supaya lebih memihak pasukan Ottoman, meninggalkan pasukan Konstantinopel. Ataupun kalau tidak mau, membujuk Giustiniani beserta pasukannya untuk meninggalkan kota Konstantinopel dan membiarkan ibu kota Konstantinopel dipertahankan oleh pasukan reguler Konstantinus XI. Sebagai gantinya, Sultan Mehmed II akan memberikan konsesi yang menggiurkan buat Giustiniani, yakni menjadi gubernur salah satu wilayah Ottoman jika perang udah usai. Dan wilayah gubernuran Giustiniani nanti tidak perlu membayar pajak ke Sultan Mehmed II. Sayang, Giustiniani melewatkan penawaran tersebut. Setelah tidak berhasil membujuk Giustiniani untuk berpindah pihak atau meninggalkan ibu kota Konstantinopel, Sultan Mehmed II memerintahkan pasukannya untuk melakukan perang puputan. Seolah-olah semboyannya adalah no or never, sekarang atau tidak sama sekali. Di hari H, semua pasukan Ottoman siap bergerak. Sultan Ottoman memerintahkan serangan bergelombang yang pertama dari ribuan pasukan relawan yang disebut Basi Basuk. Gelombang demi gelombang menyerang pertahanan Konstantinopel selama berjam-jam. Namun sayang sekali, serangan gelombang pertama dengan mudahnya dikalahkan oleh pihak Konstantinopel. Sultan Mehmed II memerintahkan penyerangan yang kedua dari pasukan reguler. Berjam-jam ribuan pasukan reguler menyerang tembok pertahanan kota sisi barat dan juga yang ada di sisi pelabuhan Tanduk Mas. Namun sayang sekali lagi, ternyata gelombang serangan kedua ini juga berhasil dikalahkan oleh Konstantinopel. Melihat dua gelombang serangan ini tidak menunjukkan hasil, Sultan Mehmed II memerintahkan serangan ketiga dari pasukan yang tersisa. Melihat kondisi seperti ini, Halil Pasha menjadi bingung dan selanjutnya membujuk Sultan supaya menghentikan serangan agar tidak menambah banyak korban. Sultan, dengan segala hormat, dua gelombang serangan pertama memakan banyak begitu korban dari pihak kita. Kenapa harus kita lanjutkan? Sudahlah, cukuplah. Mari kita berdamai saja dengan pihak Konstantinopel. Itu kurang lebih yang dikatakan oleh Halil Pasha mencegah Sultan Mehmed II untuk melanjutkan serangan yang ketiga. Apakah Sultan Mehmed II terpengaruh oleh bujukan Halil Pasha untuk menghentikan serangan? Ternyata Sultan Mehmed II, gengs, tidak terpengaruh dengan bujukan Halil Pasha. Gelombang serangan ketiga dilanjutkan. Dan gelombang serangan ketiga ini adalah berasal dari pasukan elit Ottoman, yakni Janissary. Gelombang serangan ketiga ini mendapatkan momennya. Artinya di sini mendapatkan momennya adalah serangan gelombang ketiga ini akhirnya berhasil mendesak pasukan Konstantinopel hingga mereka mundur mendekati gerbang tembok pertahanan. Bahkan setelah sekian waktu bertempur, mereka mundur masuk ke gerbang pertahanan dan dikejar oleh pasukan Ottoman. Di saat pasukan Ottoman di gelombang serangan ketiga ini berhasil mendesak pasukan Konstantinopel untuk mundur mendekati gerbang tembok pertahanan adalah satu kemenangan. Artinya, gengs, small win yang sebelumnya diikuti dengan kemenangan dari gelombang serangan ketiga. Keberhasilan pasukan Ottoman mendesak pasukan Konstantinopel mundur hingga mendekati gerbang tembok pertahanan adalah medium win. Karena selama ini pasukan Ottoman tidak pernah bisa mendesak pasukan Konstantinopel hingga mendekati gerbang tembok pertahanan. Pada saat pasukan Konstantinopel terus mundur, pasukan Ottoman terus dengan gigihnya mengejar pasukan Konstantinopel. Apa yang terjadi berikutnya, gengs? Yang terjadi berikutnya adalah pasukan Ottoman akhirnya berhasil menjebol gerbang Saint Romanos. Mengalirlah gelombang pasukan Ottoman ke ibu kota Konstantinopel. Keberhasilan pasukan Ottoman menjebol gerbang Saint Romanos dan memasuki ibu kota Konstantinopel setelah 2 bulan pengepungan adalah bank win menurut istilah kurva dinamika gagasan Byzantium. Bank win adalah tahapan di mana kita bisa mencapai sukses besar. Gagasan yang ada menjadi sangat bernilai saat kita bisa
mencapai tahapan pink. Dan akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Dengan demikian gengs, ibu kota Konstantinopel akhirnya betul-betul dikuasai oleh pasukan Ottoman setelah berminggu-minggu mengalami fase hari biru di tikungan maut kegagalan. Dan Sultan Mehmed II akhirnya mendapatkan julukan Al-Fatih, sang penakluk di usia yang masih sangat muda, yakni di usia 21 tahun. Gengs, inilah membaca kisah penaklukan Konstantinopel dengan kurva dinamika gagasan, di mana di dalamnya terdapat tikungan maut kegagalan. Gengs, semoga membaca kisah penaklukan Konstantinopel melalui kurva dinamika gagasan dengan tikungan maut kegagalannya betul-betul mendorong kita menjadikan kurva tersebut sebagai acuan ataupun sebagai pedoman di saat ingin mewujudkan ide ataupun gagasan. Terlepas apakah ide ataupun gagasan yang ada tersebut besar ataupun kecil. Berhati-hatilah saat masuk di tikungan maut kegagalan, yakni di fase realisasi. Hati-hati dalam mengelola tikungan maut kegagalan tersebut. Bila tidak berhati-hati dalam mengelola tikungan maut kegagalan, maka ide ataupun gagasan yang kita miliki tidak bakalan bisa kita wujudkan karena tidak berhasil masuk di fase ketiga. Seandainya Sultan Mehmed II mengikuti saran Halil Pasha, bisa jadi kisah penaklukan Konstantinopel dalam sejarah akan tercatat gagal di periode tersebut. Oke gengs, sekian dulu video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Bila gengs memiliki gagasan baru, ide baru, keinginan baru, jangan lupa jadikan kurva dinamika gagasan dengan tikungan maut kegagalannya menjadi referensi pegangan gengs. Di saat geng masuk fase realisasi, saat geng berada di tahapan krisis di fase realisasi, ingatlah kurva dinamika gagasan Bizenkyu. Jangan berhenti, lanjutkan apa yang harus dilakukan. Kalau bicara tentang apa yang harus dilakukan, silahkan gengs untuk mengakses video Bizenkyu sebelumnya. Gengs, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri video berikutnya.